ini uniknya ini ganti kabupaten tetangga yang mengalami peningkatan. Oke, kembali lagi dengan Jawa Pos Radar Tulungagung bersama saya M. David Sofyan. Kali ini saya menghadirkan narasumber berbeda, yakni Pak Andrian Sunaryo selaku pimpinan redaksi Jawa Pos Radar Tulungagung. Ini tentu menarik kita bicarakan karena terkait dengan pemberitaan di koran kita. Akhir-akhir ini kan masih mengambil HL terkait COVID, ya, dan ada beberapa kali yang di luar itu seputar siswa baru, ya, terkait siswa baru. Dan yang menarik di Trenggalek juga sudah mulai ada pemanasan terkait pilkada yang kemarin sudah rekomnya sudah turun. Mungkin Pak Pimpet terkait berita-berita itu apa yang tentu ada hal yang harus diambil keputusan ketika apa yang layak di hari ini atau yang layak HL dan sebagainya yang menarik masyarakat. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak David selaku manajer Ratu Digital. Ya, tentu di newsroom Radar Tulungagung atau ruang redaksi di Radar Tulungagung mengambil sebuah keputusan HL yang beberapa kali terus terkait dengan COVID itu karena kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa COVID itu ada, meskipun beberapa hal ada yang bilang itu sebuah konspirasi dan sebagainya, tapi COVID itu ada. Dan karena itu di dalam berita kami itu selain menyajikan data-data terus berapa yang kena, terus kemudian dari klaster mana dan sebagainya, di dalam berita itu juga menyajikan bahwa masyarakat itu sebenarnya tidak perlu ketakutan banget dengan COVID, tapi dia harus waspada. Salah satu caranya yaitu tadi seperti yang dikatakan WHO dan beberapa tim gugus tugas itu menyatakan jaga jarak, jaga kesehatan, di rumah saja. Itu karena salah satu cara untuk menekan virus corona yang sampai saat ini belum ada vaksinnya atau obatnya, ya. Sampai saat ini kan masih terus dilakukan pengembangan. Kita mengambil lamanya, artinya beberapa hari terus menurunkan deadline itu karena pembaca juga ingin tahu perkembangan COVID yang ada di Tulungagung. Ya. Bahkan di beberapa daerah seperti di Blitar juga akan sering juga mulai memberitakan COVID karena yaitu kami menganggap itu yang sangat menarik sebenarnya, ya. Agar masyarakat juga ingin tahu bagaimana sih situasi dan kondisi COVID di daerah masing-masing, ya. Dan ini Pak, bahwa kapan hari Tulungagung kan sempat meninggi dan akhir-akhir ini sudah mengalami penurunan dan artinya namun kan tetap waspada karena ini belum ada obatnya. Makanya akhir-akhir ini kan gencar juga pemberitaan tentang new normal, terus adanya protokol kesehatan dan sebagainya. Sejauh mana sih pemerintah daerah itu melakukan langkah-langkah antisipasi? Apakah masih tetap ada jam malam di Tulungagung? Ya. Ini kalau khusus di Tulungagung, ya, saya bicara di Tulungagung karena Tulungagung itu kayaknya unik. Mungkin hari ini juga akan mungkin juga ditiru dengan daerah lain, yaitu pembatasan jam malam. Jam malam itu sampai saat ini setahu saya masih belum dicabut. Artinya masih diberlakukan itu, yeah. Pak David. Jadi jam malam tidak boleh nongkrong di warung kelewat jam 10 dan kalau kelewat jam 10 akan diberi sanksi sosial kan gitu. Dan itu kan juga pernah kami tulis di Radar Tulungagung bahwa ada beberapa warga masyarakat pemilik warkop itu kan kena sanksi sosial seperti membersihkan makam, bersihkan alun-alun, bersihkan balai rakyat. Itu kan salah satu bentuk sanksi sosial bahwa kalau tidak mentaati jam malam akan kena itu lah.
menurut tim gugus tugas bahwa jam malam itu diberlakukan agar menekan angka penularan COVID. Dan ini kelihatannya berhasil. Kayaknya berhasil Pak David. Karena hari ini kan tim gugus tugas juga sudah mulai menurunkan tensinya untuk press release karena perkembangannya kasusnya COVID itu juga sudah mulai berhenti di situ ya. Semoga aja kondisi ini terus semakin menurun ya, COVID-nya semakin menurun sehingga kita bisa memasuki, kalau pemerintah bilang kan new normal ya, new normal atau adaptasi baru kan gitu ya. Seperti saya kira pemerintah hari ini tetap berupaya untuk menurunkan angka itu Pak David. Salah satunya ya tadi melakukan pembatasan jam malam dan sebagainya. Menurut saya pemerintah memang Tulungagung memang harus patut diacungi jempol karena pemberitaan pekan kemarin itu sempat di Rusunawa tinggal satu orang. Menurut saya itu luar biasa, dan melalui pemberlakuan jam malam menurut saya efektif dan ini uniknya ini ganti kabupaten tetangga yang mengalami peningkatan karena bisa dicontoh ya langkah-langkah seperti ini, karena memang membutuhkan ketelatenan, membutuhkan kekompakan untuk bisa menekan COVID di Kabupaten Tulungagung ini. Terus ini ada selain COVID itu ada berita yang cukup menarik terkait Pilkada Trenggalek ini kan sudah turun istilahnya rekom ke incumbent ya. Potensinya dan prestasinya memang incumbent menurut saya lumayan bagus sih dalam penanganan COVID kemarin, juga mendapat 4 penghargaan apresiasi dari pemerintah pusat. Kalau menurut Pak Pimret seperti apa sih? Oke. Untuk berita pilkada memang kita menurunkan beberapa berita ya di Blitar juga, di Trenggalek juga ya. Di Blitar juga kebetulan ada pilkada kabupaten kota. Dan itu juga sudah mereka juga mendapatkan rekomendasi ya dari PDIP, yang kalau Kabupaten Blitar kan Prianto sama Marhinis. Kalau kota juga kan Santoso sama Jaju ya kalau nggak salah. Terus kemudian di Trenggalek Ipin sama Syah ya. Saya kira ya cukup dinamis sih Pak David. Artinya kemarin kalau di Trenggalek itu kan sempat ada oyo-oyoan dan antar papon dan sebagainya, tapi dan saya yakin setelah PDI memberikan rekom ini kayaknya partai-partai lain sih ya harus melakukan strategi lagi nih ketika mau melawan incumbent, karena incumbent kayaknya kan juga cukup solid ya. PDI yang juga dengan PKB kan gitu, dan kedua partai itu kan pemenang pemilu Pak David. PKB partai pemenang pemilu, PDI juga punya kursi banyak di situ. Artinya ya kalau secara hitung-hitungan kertas incumbent Ipin saya kira leading itu, leading. Kalau hitungan kertas saya leading. Apalagi PKB yang di sana kayaknya kan mungkin masih solid dengan NU-nya ya. Sehingga itulah yang akan mengambil masa di situ kayaknya. Seperti itu saya kira itu. Sedemikian juga yang di Kabupaten Blitar ya. Incumbent kayaknya juga masih cukup kuat. Bahkan kemungkinan mungkin tidak ada rivalnya ya kalau yang di Kabupaten Blitar mungkin ya. Tapi saya yang menarik itu sebenarnya di kota Pak David, kota Blitar, karena di situ kan ada anaknya Samanhudi yang sampai saat ini masih belum mendapatkan rekom ya. Yang jelas dia tidak di PDI karena PDI sudah memberikan rekom itu. Mungkin kita kan tahu bahwa Pak Samanhudi dulu itu kan orang PDI luar biasa ya. Luar biasa kan itu. Kemudian anaknya maju, ternyata anaknya tidak lewat PDI. Lah ini kayaknya menjadi menarik. Pertarungan sengit karena pertarungan grassroots bisa jadi kan pilihannya beda dengan apa yang diinginkan DPP. Mungkin bincang kita awal ini kita cukup sekian ya. Nanti tiap akhir pekan kita akan lanjutkan bincang-bincang lagi terkait dengan berita-berita pekan ini yang menarik apa, yang disukai masyarakat Tulungagung dan sekitarnya apa. Mungkin cukup sekian Pak Pimret. Terima kasih atas ngobrol santainya. Ketemu lagi.
Sabtu depan di acara ngobrol santai bareng Radar Tulungagung. Ciao.